Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kepada Bapak Ibu, ikhwah dan akhwat dimanapun berada yang mendengarkan suara saya ini, saya berdoa kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan Bapak Ibu, ikhwah dan akhwat sekalian senantiasa diberkati Allah Ta'ala, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dimudahkan segala urusannya, dan pada 10 terakhir ini mudah-mudahan semuanya mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Amin. Saya di sini Bapak Ibu ingin menyampaikan 4 poin penting ya. Pertama, bahwasanya semua orang mukmin itu pasti ingin masuk surga. Kalau ada orang mukmin berkata dia mukmin tetapi tidak ingin masuk surga, berarti keimanannya masih dipertanyakan. Dalam Ali Imran 185 Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti merasakan mati. "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Dan kalian akan diberi pahala kalian dengan sempurna hanya nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini cita-cita setiap mukmin. Faqad faz, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah berhasil. Jadi kesuksesan hakiki seorang muslim adalah ketika dia masuk surga. Di dunia belum bisa dijamin. Orang itu hartanya banyak belum tentu sukses. Tapi sukses hakiki adalah faman zuhziha 'anin nar, siapapun yang dihindarkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan surga, faqad faz, sungguh dia telah berhasil, sungguh dia telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu. Poin pertama itu Bapak Ibu sekalian. Sementara poin kedua, kita harus tahu bahwa perkara yang paling disesalkan orang mati adalah sedekah. Bukan sholat, bukan tilawatul Quran, bukan iktikaf, bukan haji dan umrah, bukan puasa. Dalilnya adalah surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebagian yang kami rezekikan kepada kalian, kata Allah. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah seorang kalian. Fayaqula rabbi, setelah mati baru dia berkata, wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib, mengapa engkau tidak menunda kematianku sampai sebentar lagi? Untuk apa? Fa'as-sadaqah, biar saya bersodakoh. Bukan biar saya sholat, bukan biar saya berpuasa, bukan biar saya iktikaf, bukan biar saya haji dan umrah. Tapi fa'as-sadaqah, biar saya bersodakoh. Wa akum minas sholihin, dan saya menjadi orang-orang soleh. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah dimanapun berada, ibadah itu ada 2 macam. Ada ibadah qasirah sama muta'addiyah. Ibadah qasirah itu ibadah yang kebaikannya hanya untuk pelaku. Sementara ibadah muta'addiyah itu ibadah yang kebaikannya dirasakan orang lain. Dan yang diutamakan Nabi SAW adalah ibadah muta'addiyah. Ibadah qasirah seperti sholat, baik sholat itu. Tilawatul Quran bagus sekali. Iktikaf bagus sekali. Haji umrah bagus sekali. Tetapi itu kebaikannya hanya untuk pelaku saja. Dan ketika pelaku meninggal dunia terputus. Tidak ada cerita orang mati bisa tilawatul Quran. Tidak ada cerita orang mati bisa pergi ke masjid. Tidak ada cerita orang mati bisa ikut taklim. Tidak ada cerita orang mati bisa haji umrah. Tidak ada cerita orang mati bisa iktikaf. Nah, ini ibadah qasirah. Tetapi ibadah muta'addiyah adalah ibadah yang kebaikannya dirasakan orang lain dan
ketika pelaku meninggal dunia, pahalanya terus mengalir, Masya Allah. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita perhatikan berapa banyak umroh beliau, tidak banyak. Justru yang beliau utamakan adalah ibadah muta'addiyah. Sampai-sampai dalam Sahihul Jami' 176 beliau berkata, la an amsyiya ma'a akhin fi hajatin. Kalau saya berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, ahabbu ilayya, lebih saya cintai, kata Rasulullah, min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidal Madinati syahran. Kalau saya berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajatnya, lebih saya cintai daripada iktikaf di masjid ini, Masjid Madinah, Masjid Nabawi, sebanyak 1 bulan. Bayangkan. Nabi SAW lebih mengutamakan memenuhi hajat saudaranya daripada iktikaf 1 bulan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, sedekah yang paling bagus, kalau kita tahu bahwa sedekah adalah ibadah yang muta'addiyah, ibadah yang kebaikannya terus mengalir ketika kita meninggal, maka ketahuilah bahwa sedekah yang paling bagus itu dan yang paling banyak pahala adalah saat kita pelit. Ya, adalah saat kita pelit dan kita pingin kaya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, dia berkata, Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'dhamu ajran, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau mengatakan, anta sadaqah, hendaknya kamu bersedekah, wa anta sahihun syahih, sementara kamu dalam kondisi sehat dan pelit. Apa maksud sehat dan pelit itu? Kata Nabi, takhshal faqra, kamu takut miskin, wa ta'mulul ghina, dan kamu pingin kaya, wala tumhil, dan kamu tidak menunda. Hatta idza balaghatil hulqum, hingga ketika nyawa sampai tenggorokan, qulta, baru kamu ngomong, li fulanin kadza wa li fulanin kadza, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, wa qad kana li fulan, padahal harta itu sudah menjadi milik si fulan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini poin ketiga, ma'asyiral muslimin. Kalau kita tahu bahwasanya sedekah yang paling bagus adalah saat pelit dan kaya, sekarang ini waktunya. Mumpung kita masih berada dalam 10 pertama bulan suci Ramadan. Ya. Poin yang keempat, sedekah paling afdal di antara semua sedekah adalah wakaf. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berwakaf. Karena Bapak Ibu semua ingin masuk surga dan kebetulan ini adalah 10 terakhir Ramadan. Mudah-mudahan dari harta yang Bapak Ibu sisihkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima harta itu dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya sebagaimana mengembangkan anak kuda hingga seperti gunung besarnya. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu pernah mendapatkan satu ladang, ya, satu lahan di daerah Khaybar, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari. Umar datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta pendapat beliau. Dia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar. Saya mendapatkan tanah di daerah Khaybar. Lam usib malan qattu anfasa indi minhu. Saya tidak mendapatkan harta yang paling baik daripada ladang yang ada di daerah Khaybar itu. Fama ta'muru bihi, apa yang jenengan perintahkan kepada saya? Apa jawaban Rasulullah? In syi'ta, kalau kamu mau wahai Umar, habasta aslaha, kamu tahan asalnya, kamu tahan asalnya, modalnya. Ini wakaf. Wa tasaddaqta biha, kemudian kamu sedekahkan keuntungannya. Kata Ibnu Umar,
fatasaddaqa biha Umaru, kemudian Umar pun mensodakohkannya, annahu la yuba', bahwa tanah itu tidak dijual, wala yuhab, tidak diberikan, wala yuroth, tidak diwariskan, wa tasaddaqa biha fil fuqara, tapi kemudian disodakohkan keuntungannya. Tanahnya, lahannya masih berputar, sementara hasilnya disodakohkan kepada orang-orang fakir, wa fil qurba, kepada karib kerabat, wa fil riqab, untuk memerdekakan budak, wa fi sabilillah, untuk jihad fi sabilillah, beli senjata untuk memberikan bekal para mujahidin, untuk senjata mereka, kendaraan mereka, wa binis sabil, untuk ibnu sabil, termasuk untuk madrasah, untuk sekolahan, untuk anak-anak nggak bisa sekolah, wa dhaif, dan untuk tamu. La junaha ala man waliyaha, tidak masalah bagi orang yang mengurus wakaf tadi itu, an yakula minha bil ma'ruf, untuk memakan darinya secara ma'ruf. Wa yut'im, juga memberikan makan dari harta wakaf tadi, ghairu mutamawwil, tanpa dia itu memperbanyak. Maksudnya bagi yang mengurus ini boleh mengambil secukupnya sesuai jasa yang dia berikan dalam pengurusan wakaf tadi itu. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, dari hadis ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berwakaf produktif. Apa itu wakaf produktif? Ya seperti tadi yang disebutkan dalam hadis Umar. Jadi Bapak Ibu kalau berwakaf, misalkan banyak orang ada dana 50 juta misalnya. Maka 50 juta ini kita jadikan untuk rumah makan atau usaha apa yang lainnya. Ini tetap dalam bentuk rumah makan, dalam bentuk usaha apa begitu. Tetapi keuntungannya semuanya nanti insya Allah untuk fisabilillah, untuk kutab terutama. Karena kutab kita butuh banyak dana. Bapak Ibu tahu bahwa pendidikan itu memerlukan banyak biaya. Memang mestinya gratis ya, tetapi gratis ini kalau zaman dulu pada masa kekhilafan Islam, pada masa kejayaan Islam, tapi sekarang kalau digratiskan, bagaimana kita akan menggaji para guru, bagaimana kita juga akan membeli kitab-kitab, nggak ada. Makanya saya mengajak Bapak Ibu semua, mumpung kita berada dalam 10 terakhir Ramadan, silakan kita berwakaf 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 sesuai kemampuan. Jangan sampai kita kalah dengan para sahabat yang mereka itu tentu kondisi finansialnya tidak lebih baik daripada kita. Tapi Jabir mengatakan, "Fama a'lamu ahadan dza maqdirah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak mendapatkan seorang pun yang memiliki kemampuan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan ansar, illa habasa malan min malih, kecuali dia menahan hartanya, diwakafkan. Shadaqatan mauqufatan, sebagai sedekah yang diwakafkan, berhenti. Jadi wakaf produktif. Selama ini yang kita kenalkan untuk wakaf masjid, tapi nggak produktif. Karena masjid masih butuh biaya untuk AC, untuk membayar gaji OB-nya, marbotnya, begitu kan? Nah ini wakaf produktif ini nanti untuk membiayai masjid, untuk membiayai anak-anak yang butuh sekolah, untuk membiayai hal-hal yang lainnya. Dan wakaf ini la tushtaro, tidak dijual, wala turof, tidak diwariskan, wala tuhab, dan tidak diberikan. Ini Bapak Ibu, mari kita semua berwakaf sesuai dengan kemampuan kita, ya. Dan insya Allah ciri penghuni surga itu adalah yang senantiasa berinfak. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang senantiasa infak dalam kondisi lapang maupun sempit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita dengar bersama ini, menjadikan apa yang kita dengar bersama ini sebagai sedekah jariah dari saya pribadi dan semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang yang diampuni Allah taala, orang-orang yang dirahmati, diberkati dan mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya senantiasa sukses, diberkati Allah taala.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.